Shalom anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang cewek idaman. Cewek idaman itu seperti apa sih? Dari begitu banyaknya cewek, saya pernah membaca bahkan mendengar dari beberapa teman bahwa di dalam dunia ini cewek ini lebih banyak daripada cowok. Bahkan di kota-kota tertentu seperti Batam, bahwa cewek itu 1:3. 3 cewek, 1 laki-laki. Perbandingannya begitu. Saking banyaknya ceweknya. Sama juga kalau kita kayak ke Hong Kong atau ke Malaysia atau ke Singapura, para pekerja itu rata-rata semua cewek. 99% kebanyakan cewek. Nah, yang akan saya coba sampaikan kepada teman-teman muda, kepada cewek yang mendengar ini, atau kepada cowok yang mau mendengar ini, cewek idaman itu seperti apa? Apakah dia kaya? Apakah dia cantik? Tapi kan cantik itu relatif. Cantik itu menurut kamu belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi cantik itu relatif. Menurut kamu cantik itu rupanya, kaya, atau seperti apa? Dan sebelum kita membahas lebih jauh, tolong di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak teman-teman muda seluruh pelosok Nusantara ini ikut merasa terberkati. Dan aku berdoa tidak akan salah memilih menjalin suatu hubungan. Dan jangan lupa berkomentar, dan saya akan balas satu demi satu. Oke teman-teman, cewek idaman. Cewek idaman itu seperti apa sih? Tadi saya sudah sampaikan apakah dia kaya, apakah dia cantik menurut kamu, apakah dia yang berpendidikan, apakah seperti itu? Tidak salah dengan seperti itu, tapi cewek idaman itu bukan dari itu. Karena yang kaya belum tentu membawa damai sejahtera. Yang kaya belum tentu membuat kamu bahagia. Yang berpendidikan tinggi juga belum tentu membuat kamu damai sejahtera. Nah, bagaimana mungkin kamu sebut dia cewek idaman kalau kamu tidak damai sejahtera? Bagaimana mungkin kamu dia cewek idaman? Laki-laki yang dengar ini, bagaimana mungkin cewek idaman kalau kamunya tidak bahagia? Nah terus, cewek idaman itu seperti apa? Ikutin terus ya video ini. Seperti apa ya cewek idaman itu? Saya rangkum ini ada sekitar 7 poin, dan saya akan jabarkan secara sederhana, tidak panjang lebar. Saya rangkum secara sederhana. Nah, muncul pertanyaan, apakah masih ada stoknya cewek idaman? Banyak cewek idaman. Tuhan tidak akan kekurangan stok. Dan kalau kamu mengandalkan Tuhan, maka 7 poin ini yang ada dalam wanita idaman ini akan menjadi milikmu para lelaki, akan menjadi istrimu kelak, dan hidupmu akan diberkati Tuhan. Cewek idaman seperti apa? Cewek idaman itu, yang pertama, cewek idaman seiman. Harus seiman ya, sama seperti cowok idaman. Itu harus seiman. Sama juga cewek idaman harus seiman. Jadi cewek seiman harus wajib hukumnya. Harus. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, persamaan seperti apakah terang dengan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan tidak percaya? Bahkan Alkitab bilang begini, bahwa Tuhan menyediakan pasangan yang sepadan kepada kita. Sepadan yang Tuhan sudah sediakan. Sepadan itu saling menolong, saling mengisi,
saling membantu, saling membangun, sehingga semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Oke? Seiman itu wajib. Jadi teman-teman cowok yang menonton ini, yang masih single, yang masih jomblo, yang menginginkan calon istri, ingat baik-baik bahwa seiman itu adalah idaman. Mau secantik apapun dia, kalau tidak seiman, bukan idaman. Mau sekaya apapun dia, kalau tidak seiman, itu tidak idaman. Kita boleh salut dengan orang itu, kita boleh bangga dengan orang itu, tapi kalau untuk menjadi idaman itu bukan ya. Karena kalau seiman itu harus seiman. Apa kata firman Tuhan? Itu yang terbaik. Jadi cewek idaman yang pertama adalah seiman. Oke? Yang kedua cewek idaman itu adalah cewek yang, nah, Anda yang punya pacar cowok-cowok, Anda yang punya pacar, apakah cewekmu yang sekarang ini seiman? Kalau tidak seiman, bukan idaman ya. Itu penting sekali ya. Bukan saya bilang orang tersebut salah, tidak ya, bukan. Tapi kembali lagi mengikuti apa kata firman Tuhan, yaitu seiman. Seiman ya, sepadan. Jadi antara terang dengan terang, yang percaya Kristus dengan Kristus, sehingga sama tujuannya kelak. Oke, seiman adalah ciri nomor 1. Yang kedua adalah cewek idaman itu adalah yang nyambung dalam komunikasi. Jadi repot kalau di cowok idaman itu pernah saya bahas, cowok idaman itu harus nyambung komunikasi. Kenapa poin 1 dengan 2 itu sama? Karena poin 1 dan kedua ini prinsip. Bayangkan kalau Anda punya cowok yang cowok, Anda mau pertanyaan apa, dijawab apa, minta apa, dikasih apa. Komunikasinya nggak nyambung. Kalau komunikasinya nggak nyambung, ya repot. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil bisa jadi besar. Pokoknya nggak nyambung. Tapi apabila komunikasinya nyambung, yang berat itu bisa jadi ringan, yang susah itu bisa jadi mudah. Karena komunikasinya nyambung. Itulah yang disebut dengan chemistry-nya dapat. Nah, tujuan dari berpacaran itu adalah untuk mempelajari ini. Jangan cuma kaya, yang penting kaya, udahlah sikat aja. Karena cantik, udahlah sikat aja. Harus kalian pelajari, di dalam firman Tuhan harus pelajari, untuk membangun sebuah rumah tangga itu tidak cukup untuk cantik, tidak cukup hanya kaya, tidak cukup hanya berpendidikan, tapi dibutuhkan kebijaksanaan, hikmat. Nah, untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, untuk itu kalian yang sedang berpacaran, kenal seseorang, kenapa Anda tidak nyambung, terus salah paham segala macam, ya gimana? Mau dibawa kemana itu? Mau bagaimana itu? Kalau komunikasinya tidak nyambung. Komunikasi itu penting, ya. Ini adalah rahasia dari sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang berhasil, komunikasi yang nyambung. Nah, untuk komunikasi yang nyambung juga dibutuhkan kerendahan hati. Sebab ada yang udah salah tapi ngotot-ngototan di situ. Nah, itu yang repot. Jadi, yang kedua itu cewek idaman adalah komunikasinya nyambung. Cewek idaman yang ketiga itu adalah sabar.
sabar ini menyenangkan sekali. Perempuan yang sabar dipastikan perempuan itu ada kerendahan hati. Ya. Jadi kalau orang sabar yang betul-betul karena memang bawaan, bukan karena memang sabar yang dibuat-buat, tapi memang sabar bawaan. Orang kalau sabar ya, itu orang akan awet muda, orang itu akan bawa damai sejahtera, orang itu akan bawa sukacita. Orang kalau sabar itu akan diberkati Tuhan. Bayangkan para cowok memiliki cewek idaman sabar, maka lihatlah hubunganmu, rumah tanggamu kelak, anak-anakmu kelak akan diberkati. Akan diberkati karena apa? Bukan karena Anda bekerja keras, tapi karena istrimu sabar. Karena pasanganmu dia sabar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah pacarmu ini yang sekarang ini dia adalah perempuan yang sabar? Sabar itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang kalau tidak rendah hati tidak mungkin sabar. Tapi kalau orang yang rendah hati pasti bisa sabar. Orang sabar itu pasti rendah hati. Jadi cewek idaman yang ketiga adalah sabar. Lagi susah, sabar. Lagi ada masalah, sabar. Difitnah orang, sabar. Ya, apa saja, sabar. Nah, orang kalau sabar, siapa yang gak luluh? Tuhan aja lihat begitu, aduh, pasti Tuhan itu lihat luluh ya, pasti akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi pembelamu. Nah, jadi cewek idaman adalah sabar. Begitu. Kalau engkau tidak sabar, bukanlah engkau cewek idaman. Untuk itu sabar itu tidak ada tiba-tiba muncul. Itu butuh proses ya. Butuh proses untuk menjadi sabar. Kalau rendah hati itu cewek idaman yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang paling penting ya. Cewek idaman yang keempat itu adalah penolong. Firman Tuhan bilang bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Aku akan jadikan baginya seorang penolong. Penolong itu artinya lebih kuat dari yang ditolong. Penolong artinya sangat dibutuhkan. Penolong artinya sangat diperlukan. Penolong itu sangat diandalkan. Jadi perempuan penolong yang berfungsi sebagai penolong, maka perempuan itu sangat diandalkan. Makanya ada satu statement yang sangat terkenal yang berkata begini, di balik pria yang hebat ada cewek yang baik di belakangnya. Sebab wanita itu penolong, bukan perongrong. Jadi Anda yang perongrong, sedikit-sedikit merongrong, Anda bukanlah idaman. Anda hanya pembuat masalah. Jadi berhentilah untuk menuntut. Ayo. Masalah suami lagi ruwet tambah ruwet. Karena apa? Dia tidak berfungsi sebagai penolong. Nah, kalau penolong ini keren banget. Artinya suaminya, pacarnya bisa mengandalkan dia. Anak-anak nanti ke depannya bisa mengandalkan dia. Artinya dapat diandalkan sebab dia adalah penolong. Dan saya percaya kalau Tuhan menempatkan engkau perempuan sebagai penolong, artinya dapat diandalkan. Saya percaya Tuhan sudah punya kemampuan berfungsi sebagai penolong. Untuk itu berhentilah untuk menuntut, protes, bersungut-sungut. Bagaimana berfungsi sebagai penolong, dan wanita sebagai penolong, pasti rumah tangganya diberkati Tuhan. Pasti hubungannya diberkati Tuhan. Pesan saya kepada Anda, kepada para pria,
dengarkan saya baik-baik. Carilah wanita atau cewek, perempuan yang dapat menolong engkau, bukan yang sedikit-sedikit merongrong, bukan yang sedikit-sedikit memilih materi atau morotin ya, bukan yang sedikit-sedikit ke salon, sedikit-sedikit ke salon. Kalau ke salon sih tidak salah ya, tapi kalau sedikit-sedikit ke salon itu namanya merongrong. Tidak salah ke salon, tapi bukan itu yang jadi prioritas. Bukan itu yang jadi prioritas ya. Cantik itu penting, dandan itu penting, tapi itu bukan prioritas. Oke? Jadi para lelaki yang mendengar ini, carilah wanita penolong. Itu sangat-sangat akan membantu engkau di kemudian hari. Dan para perempuan yang mendengar ini, jadilah wanita sebagai penolong. Kemudian yang keempat adalah berjiwa sosial. Nah ini keren ya. Bagi saya wanita cantik adalah wanita yang bersosial. Gampang menolong, gampang membantu, gampang iba kepada seseorang. Kecantikan seseorang dari wanita selain bekerja keras, selain punya mimpi, selain sabar, dia punya jiwa sosialnya tinggi. Dia suka menolong, dia suka membantu, dan ini sangat-sangat keren. Dan Anda para pria-pria, jangan bangga karena cantik, jangan bangga karena pinter dandan atau punya uang. Jadi banggalah waktu pasanganmu berkata, "Beb, honey," atau apa saja, "Yuk kita lakukan sesuatu untuk bantu orang lain." Nah itu kan keren banget tuh. Nah orang-orang seperti ini akan menjadi berkat. Hubunganmu akan menjadi berkat. Ada sebuah di firman Tuhan ya tentang Dorcas. Dorcas ini suka membantu orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Nah waktu Dorcas mati, maka orang-orang yang sudah dibantu itu dia datang ke Petrus dan mereka bilang bahwa Dorcas mati, tolonglah dia, bantulah dia. Dan Alkitab bilang ketika yang ditolong ini datang mencari hamba Tuhan, rasulnya Tuhan, maka Dorcas dibangkitkan dari kematian. Nah kenapa bisa terjadi mujizat? Karena kebaikannya menyentuh banyak orang. Jadi sosial tinggi itu akan menyentuh banyak orang, akan memberkati banyak orang. Dan itu saya beritahu, wariskan kepada anak-anakmu, para perempuan yang mendengar ini. Jangan wariskan kepada anakmu kelak, wariskan harta itu akan habis. Tapi wariskan karakter, jiwa sosial yang tinggi. Dan saya percaya kalau engkau cewek yang diberkati Tuhan, maka anak-anakmu kelak akan diberkati Tuhan, ya. Teman-teman muda, bahwa jiwa sosial ini adalah sangat penting. Idaman para pria adalah perempuan yang berjiwa sosial. Dan aku berdoa Anda perempuan yang menonton ini, Anda punya jiwa yang sosial yang tinggi ya. Dan aku berdoa Anda makin hari makin belajar untuk memperbaiki diri, sehingga Tuhan akan menjamah hatimu, sehingga jiwa sosialmu akan keluar. Kemudian yang keenam, itu cewek idaman adalah cewek yang lemah lembut. Itu keren banget kan? Nah cewek kalau lemah lembut itu mengademkan hati. Mau sepanas apapun suasana di luar sana, kalau berhadapan dengan perempuan yang atau pacarmu atau istrimu yang itu pasti hatinya tuh teduh ya. Karena apa? Karena jawaban pacarmu, karena jawaban istrimu itu meneduhkan hati. Bahkan dia sangat-sangat lembut sehingga engkau mau marah pun tidak jadi.
engkau mau meledak pun tidak jadi, karena engkau mendengar perkataan yang lembut dari pasanganmu, dari istrimu atau dari pacarmu. Jadi cewek idaman yang keenam adalah lemah lembut. Lemah lembut itu tidak datang begitu saja. Lemah lembut itu butuh proses. Lemah lembut itu berkaitan dengan karakter ya. Lemah lembut itu berkaitan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut. Lemah lembut itu menjadi kesukaan bagi siapa saja. Orang kalau lemah lembut itu menjadi kesukaan. Dan aku berdoa engkau menjadi wanita kesukaan bagi banyak orang. Ketika engkau berhadapan dengan mereka, mereka akan diteduhkan dan menjadi damai sejahtera. Dan aku berdoa suamimu kelak, para wanita dan anak-anakmu kelak, mereka rasakan damai sejahtera ketika mereka berbicara dengan engkau dengan lemah lembut ya, dan sabar. Dan yang terakhir adalah wanita pendoa. Nah, ini keren banget ya. Ini sangatlah penting. Pendoa ini bukan formalitas, tapi wanita pendoa ini wanita yang suka berdoa ya. Bukan seperti orang Farisi yang berdiri di tengah-tengah jalan, yang mencari perhatian orang. Artinya dia bangun pagi-pagi berdoa, bangun sebelum tidur berdoa, terus di kerjaan berdoa, dan berdoa kembali lagi. Tidak sekedar hanya mulut komat kamit, tapi dari cara hidup juga, sehingga orang bisa lihat memang benar dia itu seorang pendoa. Jadi wanita idaman itu seorang yang suka berdoa untuk anak-anaknya, untuk suami, untuk bangsa, untuk siapa saja. Dan wanita yang berdoa selalu dekat dengan Tuhan. Wanita yang berdoa selalu mendengar Tuhan. Karena dia berdoa bukan suatu rutinitas paksaan, tapi berdoa itu karena kesukaannya, karena dia suka bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya wanita yang berdoa dengan Tuhan itu pasti akan mencurahkan berkat-berkat buat kamu. Nah, 7 cewek idaman seiman, nyambung komunikasi, sabar, penolong, berjiwa sosial, lemah lembut, dan pendoa. Dan saya berdoa para wanita ini ada di dalam dirimu sehingga engkau diidamkan laki-laki. Dan para lelaki berdoa pasanganmu memiliki ke-7 ini. Dan kalau dia takut akan Tuhan, nah sehingga pria yang memiliki wanita seperti ini, pasti hubunganmu akan menjadi berkat. Engkau akan damai sejahtera dan engkau sukacita, dan Tuhan akan memberkati engkau dan menginspirasi banyak orang. Oke, tetap semangat dan jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya, dan biarlah banyak generasi muda diberkati Tuhan. Dan jangan lupa berkomentar, saya akan membalas satu persatu. God bless you.